kembali kita. Kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi part 2, yaitu tentang posting ke buku besar dan neraca saldo. Di part 1 sebelumnya kita sudah bahas tentang jurnal umum. Maka di kali ini kita akan membahas atau melanjutkan tentang posting ke buku besar dan neraca saldo. Perusahaan yang kita gunakan masih sama, yaitu adalah perusahaan jasa. Kali ini kita akan langsung ke contoh kasus soal yang baru. Kita di sini melanjutkan siklus akuntansi, yaitu di sini adalah yang di posisi buku besar utama dan neraca saldo. Ya, nah kita akan langsung pada kasusnya, yaitu di sini ada kasusnya, yaitu Nona Gifara dan Nona Fahira sepakat untuk membuka salon kecantikan dengan nama Salon Muslimah. Kemudian selama bulan Agustus melakukan transaksi-transaksi berikut. Nah, 1 Agustus, Nona Gifara dan Nona Fahira sepakat untuk berinvestasi berdua dengan nilai yang sama pada Salon Muslimah. Nona Gifara menyetorkan uang pribadinya sebesar 50 juta, kemudian Nona Fahira menyetorkan uangnya sebesar 30 juta, dan peralatan salon senilai 20 juta. Nah, kita akan menjurnal dulu langkah sebelum awal kita, yaitu adalah menjurnal. Maka kita akan menjurnal dulu untuk transaksi tanggal 1 Agustus ini. Masukkan ke jurnal umumnya. Di sini nama perusahaannya, nama usahanya di sini adalah Salon Muslimah. Kita isi dulu judulnya, ya. Oke, kemudian judul ini harus wajib diisi, ya. Salon Muslimah, jurnal umum, periodenya itu adalah Agustus 2020. Oke. Nah, isi tanggalnya di mana tadi tanggal Agustus tanggal 1, di mana Nona Gifara tadi menginvestkan uangnya 50 juta. Pas pada modalnya Nona Gifara sebesar 50 juta. Oke, di sini di debitnya pasnya bertambah sebesar 50 juta karena dia menginvestasikan uangnya. Kemudian di sisi kreditnya itu modalnya bertambah. Modal posisi normalnya itu di kredit, sehingga ketika modal bertambah dia akan ada di kredit. Nah, untuk kolom ref ini sekarang kita isi karena kita kan ada lanjut ke buku besar, ya. Nah, sehingga kita isi dengan masing-masing kode akun. Nah, kode akunnya itu kita buatkan dulu dari chart of account. Sebelumnya kita sudah bahas itu bagaimana penomoran masing-masing akun ini, di mana kelompok aset itu ada di biasanya diawali dengan huruf 1, kelompok utang itu huruf 2, kelompok modal huruf 3. Kita mulai untuk kas kode akunnya di sini adalah 101, kita isi. Kemudian untuk modal Nona Gifara 301. Jadi kita bikinkan dulu akunnya. Nah, kemudian selain Nona Gifara yang menginvestasikan uangnya di situ adalah Nona Fahira. Nona Fahira menginvestasikan uangnya berupa kas dan peralatan salon. Nah, peralatan salon. Kemudian sisi kreditnya itu adalah modal dari Nona Fahira. Kita pisahkan antara modal Nona Gifara dan Nona Fahira. Kasnya itu 101, peralatan salon itu 105, kemudian modal Nona Fahira itu tadi adalah 302. Nilai yang diinvestasikan uang tunai berupa 30 juta, ya. Kemudian berupa peralatan sebesar 20 juta. Nah, di sini untuk menginvestasikan awal itu investasi awal itu tidak selalu berupa uang tunai saja, ya. Bisa juga berupa aset lainnya, bisa berupa peralatan, bisa berupa gedung, atau bisa berupa kendaraan atau aset-aset lainnya. Jadi tidak melulu harus kas sebagai investasi awalnya. Nah, modalnya Nona Gifara di sini tetap, Nona Fahira ini tetap akan dihitungnya di sini adalah sebesar 50 juta, ya, sebesar 50 juta. Cuma bentuknya ada dua, ada sebagian dalam bentuk kas, sebagian dalam bentuk peralatan.
Selesai kita jurnal transaksi ini, kita pindahkan langsung ke buku besar. Ya, nah sebenarnya kan transaksi ini adalah hari per hari. Nah kalau kita pelajari di buku-buku lain atau di sumber-sumber itu kan dia membuat dulu jurnal umum secara keseluruhan untuk 1 bulan, kemudian baru dipindahkan ke buku besar. Nah tapi kan realnya di lapangan transaksi ini kan dibuatkan dulu transaksinya per harinya, ya bukan dikumpulkan per bulannya. Kalau transaksinya sedikit, itu tidak akan masalah kita mengumpulkan sebulan baru kita masukkan ke buku besar. Tapi kalau transaksinya sangat banyak, nanti akan khawatirnya ada yang kelewat beberapa transaksi. Oke, kita langsung ke transaksi yang pertama. Di sini ada kas, ya. Kasnya di sini ada 2. Kita masukkan lagi. Sini tanggalnya tanggal 1, keterangan modal Nona Givara, kemudian modal Nona Fahira. Oke. Ref-nya kita isi di sini adalah jurnal umum karena kita ambil dari jurnal umum, ya. Oke, di sini ada nama akunnya, akun kas, ya. Kemudian ada kodenya 101. Jadi di buku besar ini kita terdiri dari judul juga, ada judulnya juga, kemudian ada kolom buku besar, kemudian di sini ada juga keterangan periodenya, ya. Nah, ini masing-masing akunnya. Jadi ada akun kas, kemudian akun kodenya 101. Nah, kemudian kita isi lagi di sini. Tadi di modalnya kasnya bertambah sebesar 50 juta. Nona Givara tadi dia menginvestasikan uangnya 50 juta, sedangkan Nona Givara di sini investasikan berupa uang tunai itu adalah 30 juta. Nah, sebelum saya lupa, saya akan membahas dulu. Sebenarnya buku besar ini ada 2, ada buku besar utama, ada buku besar pembantu. Nah, buku besar utama itu terdiri dari kas, piutang, dan lain-lain. Nah, kalau untuk buku besar pada perusahaan jasa itu hanya di buku besar utama saja. Tapi kalau perusahaan dagang itu nanti akan ada buku besar pembantu, misalkan buku besar pembantu penjualan, buku besar pembantu penerimaan kas, buku besar pembantu piutang, seperti itu. Ada beberapa buku besar pembantu. Tapi kalau untuk perusahaan jasa, dia akunnya itu buku besarnya itu hanya 1 buku besar ini saja, ya, buku besar utama saja. Nah, kemudian balik lagi ke kasus soalnya di sini. Modal kita sudah, kemudian kas di sini sudah. Kita masuk dulu ke kelompok modalnya Nona Givara. Ya. Di akun modal. Akun modal Nona Givara di sini tanggal 1, setoran awal itu posisinya di kredit 50 juta. Ya. Oke, saldonya di sini sama dengan 50 juta. Kemudian Fahira tadi tanggal 1 juga itu 30 juta. Nah, oke. 30 juta posisinya ada di kredit, ya, sama-sama di kredit, saldonya ada di kredit. Pas tadi juga saldonya ada di debit, ya. Kemudian selanjutnya satu lagi yang belum kita runut, yang belum kita masukkan di sini adalah yang kelompok peralatan salon. Ya, peralatan di sini sebesar ini 1, kemudian modal awal Nona Fahira. Oke, sebesar 20 juta. Ya, di sini saldonya adalah 20 juta. Oke, dia posisinya ada di debit juga. Nah, ini selesai transaksi yang pertama, sudah dipindahkan ke semua buku besar, kasnya sudah dipindahkan, kemudian modalnya sudah dipindahkan, kas peralatan sudah, modal peralatannya sudah, modal sudah. Nah, selanjutnya kita masukkan ke transaksi yang berikutnya. Transaksi yang kedua, dibeli secara tunai perlengkapan salon dari toko cantik senilai 7.500.000.
perlengkapan salon, ya. Berarti dia membeli perlengkapan. Artinya di sini tanggal 2 Agustus ini di akun debitnya itu adalah perlengkapan karena perlengkapannya bertambah. Perlengkapan di posisi normal debit sehingga ketika dia bertambah dia ada di debit. Kemudian dia belinya secara tunai, artinya kasnya berkurang. Kas posisi normalnya di debit, ketika dia berkurang maka dia akan ada di kredit. Ya, perlengkapan kita lihat di chart of account-nya, kode akunnya itu adalah 103, sedangkan kas 101. Dia beli seharga tadi 7.500.000 ya, 7.500.000. Oke, dia beli perlengkapan sebesar 7.500.000. Oke, perlengkapan dibeli 7.500.000. Kita masukkan lagi ke akunnya. Kita masukkan dulu ke akun perlengkapan ya. Akun perlengkapan sebesar di sini tanggal 2, kemudian drive-nya di sini jurnal umum, JU ya, jurnal umum. Kemudian perlengkapannya sebesar 7.500.000. Ya, saldonya berarti di sini sama dengan 7.500.000 adanya di kelompok debit. Kemudian karena dia beli secara tunai, maka kasnya di sini berkurang. Tanggal 2 Agustus di sini pembelian perlengkapan. Sebenarnya untuk keterangan ini boleh diisi, boleh tidak, ya. Itu hanya untuk membantu menelusuri saja transaksi tersebut masuk ke adanya di transaksi yang mana. Jadi di sini kasnya berkurang 7.500.000. Ya. 7.500.000. Saldonya sekarang menjadi 72.500.000. Posisinya masih ada di debit. Nah, ini sudah di akun perlengkapan sudah masuk, ke akun kas juga sudah masuk. Selanjutnya, tanggal 3 Agustus, dibeli peralatan kantor dari toko Sinar Mebel senilai 14 juta dengan pembayaran tunai sebesar 4 juta dan sisanya dibayar kredit. Artinya dia membeli peralatan tersebut, ada yang secara tunai, yang sisanya dia cicil, ya, dia masih kredit ya, jadi masih utang. Jadi di sini peralatan salon, ya, peralatan kantor tadi ya, peralatan kantor. Di sini kebetulan karena peralatannya ini digabungkan saja antara kantor dan salon, ya sudah kita isinya di sini adalah peralatan saja karena akunnya sama. Kemudian dia membelinya secara tunai. Tadi ada yang dia bayar 4 juta, berarti kasnya ada yang berkurang ya di kredit. Sisi kredit sisi lainnya supaya dia balance itu karena dia belum membayar, maka muncul namanya utang usaha, ya. Utang usaha. Kita isi lagi. Peralatan tadi kodenya itu adalah 105. Ya. Kemudian kas 101. Sedangkan utang usaha itu adanya kodenya itu adalah di 201. 201. Ya. Di sisi kreditnya itu adalah 201. Oke, kita isi. Di sini dia beli tadi sebesar peralatannya itu nilainya adalah 14 juta. Ya. Di mana 4 jutanya dia bayar secara tunai. Berarti sisanya 10 juta masih berupa utang, ya. Jadi utangnya bertambah di sini sebesar 10 juta. Utangnya bertambah sebesar 10 juta. Nah, kemudian kita pindahkan lagi peralatan. Peralatannya bertambah di sini sebesar 14 juta. Tanggal 2 Agustus, ya. Peralatannya di sini dari jurnal umum, sini juga JU. Dari jurnal umum juga sebesar 14 juta. Sehingga di sini saldonya sekarang adalah 20 juta ditambah 14 juta, kemudian dikurang sisi kreditnya. Tetap saldonya adalah 34 juta. Ini untuk sudah dimasukkan di dalam akun peralatan, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kas, ya. Kasnya di sini sebesar kasnya berkurang, ya. Tanggal 3 ini kasnya berkurang untuk pembelian peralatan. Ya, dari jurnal umum juga itu sebesar 4 juta, ya.
kasnya 4 juta berkurang. Oke, kemudian saldonya sehingga menjadi 68.500.000 ya. Kasnya sudah. Sekarang kita pindahkan lagi ke utang usaha. Utang usahanya sebesar 10 juta. Utang usahanya tanggal 3 Agustus, pembelian peralatan ya. Pembelian peralatan, kemudian dari jurnal umum, utang usaha sebesar 10 juta. Saldonya di sini sama dengan 10 juta. Saldonya itu adalah di sisi kredit. Jadi kita boleh membuat bentuk buku besar itu seperti ini ya. Jadi yang penting di buku besar itu ada tanggal, ada keterangan, ada ref, debit, kredit, kemudian ada saldo. Nah inilah bentuk buku besar ya. Jadi sebenarnya buku besar itu adalah akun-akun yang dirinci. Jadi kalau di jurnal umum dia masih keseluruhan apa deskripsinya masih keseluruhan. Nah kemudian masih secara jurnal umum ya. Nah kemudian dari jurnal umum itu kita masukkan ke buku besar. Jadi kita masukkan, kita kelompokkan berdasarkan akun-akunnya masing-masing. Kas sama-sama kas, kemudian aset piutang sama-sama piutang. Jadi dari jurnal umum ini kita masuk kita pindahkan ke buku besarnya ya. Tuh. Ini transaksi yang ketiga. Transaksi selanjutnya tanggal 5 Agustus membayar sewa ruko sebesar 12 juta untuk 1 tahun yang efektif tanggal 1 Agustus 2020. Nah, dia sini membayar sewa ruko. Sewa rukonya itu adalah sewa ruko untuk 1 tahun ke depan. Ya, artinya dia membayarkan sewa untuk 1 tahun ke depan. Dia membayar di awal sewa tersebut. Sedangkan di laporan keuangan ini kita hanya membuatkan periode laporannya itu adalah periode per bulan. Sehingga sewa yang dia bayarkan 12 juta itu akan kita masukkan ke dalam kelompok akun sewa dibayar di muka. Ya. Jadi di sini sewa dibayar di muka termasuk kelompok aset. Ketika dia bertambah, maka dia akan ada di debit. Sedangkan di sisi kreditnya, karena dia membayarkan sewa, artinya ada kasnya yang keluar. Kas berkurang itu ada di kredit. Jadi jurnalnya di sini adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 12 juta. Walaupun dibayarkannya tanggal 5 Agustus, tapi sewa tersebut sudah efektif dihitung per 1 Agustus 2020 dan akan berakhir nanti 31 Juli 2021. Nah, karena untuk 1 tahun. Jadi akan kita jurnal di sini. Kita akan menjurnalnya di sini tanggal 5 ini. Sewa dibayar di muka ya. Kemudian pada kas. Nah, kasnya tadi 101. Sewa dibayar di muka, kita lihat lagi akunnya itu nomor berapa, 104. Ya. Dan memudahkan memang kita harus membuat cut akunnya ini dulu ya. 104. Jadi di sini nilainya adalah 12 juta. Oke. Kemudian di sini juga 12 juta. Ya. Kita pindahkan lagi ke akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka pada tanggal 5 Agustus. Kemudian jurnal umum debit 12 juta. Sehingga saldonya di sini juga sama dengan 12 juta. Ya, sama dengan 12 juta, posisi normalnya ada di debit. Kemudian untuk pembayaran sewa tersebut dia menghabiskan kas, mengeluarkan kas ya. Jadi sini tanggal 5, terus sewa, terus sewanya kita kasih keterangannya misalkan sewa kantor ya. Sewa kantor. Jurnal umum menghabiskan uang sebesar 12 juta. Nah, ini 12 juta. Sehingga di sini sekarang saldonya berkurang lagi menjadi 56.500.000 ya. Jadi sisinya masih sisi debit. Sisi debit sudah, sisi kreditnya sekarang. Kreditnya sudah ya, sisi debitnya tadi sewa dibayar di muka, sisi kreditnya adalah kas. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya tanggal 10 diterbitkan faktur kepada Kampus Biru atas jasa rias wisuda yang telah dilaksanakan. Artinya dia sudah melakukan pekerjaan di sini. Harusnya dia langsung dibayar. Kalau dia dibayar secara tunai, berarti dia sudah menerima uang tunai. Tapi di sini dia belum dibayar, ya. Jadi di sini dia menerbitkan faktur kepada Kampus Rias
pada kampus biru atas jasa rias wisuda yang telah dilaksanakan. Ketika pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, maka kita boleh mengakui itu sebagai pendapatan kita. Ya, jadi ketika dia sudah melakukan jasa rias, artinya itu sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Jadi, tapi karena di sini berhubung belum dibayar, dia baru menerbitkan fakturnya tanggal 10 Agustus, maka akan diakui sebagai piutang usaha, ya. Jadi uangnya belum diterima. Kalau dia menerima tunai, berarti kan kasnya akan bertambah. Tapi karena uangnya belum dia terima, maka dia akan mengakui ini sebagai piutang. Kenapa piutang? Karena pekerjaannya sudah dilakukan, tapi uang pembayarannya belum diterima. Ya, sehingga muncul namanya piutang. Ya, kenapa dia sudah diakui sebagai pendapatan jasa? Karena pekerjaannya sudah dilaksanakan, sehingga dia sudah boleh mengakui sebagai pendapatan. Jadi jurnalnya di sini adalah piutang pada pendapatan jasa sebesar 15 juta. Di 10 Agustus ini, di sini kita akan menjurnal piutang pada pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa. Ya, piutangnya itu 102, pendapatan jasa itu 401, kode akunnya 401 sebesar 15 juta. Ya, oke, sebesar 15 juta. Nah, jadi di sini kita masukkan lagi ke akun piutang. Di sini di mana tanggal 10 itu ada dari jurnal umum piutangnya sebesar 15 juta. Sehingga saldonya di sini sama dengan 15 juta. Kemudian saldo normalnya itu ada di debit, ya, debit. Kemudian sebenarnya untuk menghitung saldo ini, kalau dia posisi normalnya ada di debit, ketika di transaksi berikutnya itu tinggal dijumlahkan saja. Jadi saldo sebelumnya yang 15 juta ini ditambahkan dengan sisi debit, karena kan ini saldonya sama-sama di debit ya, sehingga debit ditambah debit akan debit dengan debit maka dia akan ditambah. Ketika dia ada di kredit maka dia akan dikurangi, cari selisihnya. Ya, tuh. Ini piutang, piutangnya sudah. Kemudian pendapatan jasa 401. Akun 401 piutang sudah. Pendapatan jasa tanggal 10, ya, dari jurnal umum. Pendapatan jasa saldo normalnya di kredit 15 juta. Kemudian saldonya di sini sama dengan ini 15 juta, ya, sama dengan 15 juta. Posisi normalnya dia ada di kredit. Oke. Selanjutnya tadi piutang sudah, piutang pada pendapatannya saya. Selanjutnya transaksi berikutnya tanggal 15 diterima uang muka untuk rias pengantin Nona Sela sebesar 1.500.000 yang akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus. Dan dari Nona Seli sebesar 2 juta yang akan menikah tanggal 5 September 2020. Oke, berarti ini dia adalah uang muka, ya. Nah, uang muka ini boleh tidak diakui sebagai pendapatan? Tidak boleh, ya. Kapan dia diakui sebagai pendapatan? Maka diakuinya adalah ketika pekerjaan itu sudah dilakukan. Jadi kalau pekerjaan sudah dilakukan baru boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, sementara di sini dia baru menerima uang muka. Nah, uang muka inilah yang kita namakan pendapatan diterima di muka. Kalau tadi pendapatan jasa itu adanya di nanti di laporan laba rugi, maka pendapatan diterima di muka ini nanti akan ada di laporan posisi keuangan kelompok kewajiban. Ya, kewajiban lancar. Kenapa masuk ke dalam kelompok kewajiban? Karena kan uangnya sudah diterima, tapi pekerjaannya belum dilakukan. Artinya dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ketika
pekerjaannya tersebut dilakukan, barulah dia boleh mengakui itu sebagai pendapatan jasanya dia. Ya, jadi pendapatan jasanya diakuinya nanti setelah pekerjaannya dilakukan. Pada saat dia menerima uang muka, maka dia akan mengakuinya sebagai pendapatan jasa diterima di muka. Itu masuk dalam kelompok kategori kewajiban. Ya, jadi jurnalnya kita gabung aja di sini. Pendapatan diterima di muka Nona Sela itu sebesar 1.500.000 dan Nona Seli sebesar 2 juta. Ya, dia menerima kas nih tanggal 15 Agustus. 15 Agustus. Tanggal 15 Agustus. 15 Agustus. Kas yang diterima, kemudian pendapatan jasa diterima di muka. Ya. Boleh kalau mau dipisahkan Nona Sela atau Selinya juga boleh, mau digabung juga boleh, tidak masalah ya, tapi kita gabungkan saja di sini karena transaksinya di hari yang sama. Atau kalau mau dipisah juga nggak masalah ya di sini. Jadi artinya di sini 101, kemudian pendapatan jasa diterima di muka, kita lihat di chart of count-nya itu dia ada di nomor berapa? Ada di nomor 203. 203 ya. Jadi tadi Nona Sela membayar 1.500.000, Nona Seli membayar 2 juta. Oke, kita mau pisahkan boleh ya. Pisahkan saja. Kita kasih keterangan di sini Nona Sela pendapatan yang Sela ini di sini sebesar 1.500.000 ya, 1.500.000. Kemudian ini 1.500.000 juga pendapatan jasa diterima di mukanya. Kemudian Nona Seli itu 2 juta. 2 juta. Nah, kita masukkan lagi, kita pindahkan lagi. Kasnya di sini ya. Tanggal 15. Tanggal 15 ya. Kita kasih keterangannya aja. Nona Sela. JU. Kemudian kasnya bertambah 1.500.000. Pembayaran Nona Seli. Kemudian Nona Seli. JU 2 juta. Jadi bertambah lagi ya, posisi normalnya tetap di debit, di sini juga di debit. Nah, kemudian sama-sama tanggal 15, kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Kita masukkan ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka tanggal 15. Nah, Ella Nona Seli ya. Dari JU posisinya ada di kredit 1.500.000. Saldonya itu ada sama dengan 1.500.000. Saldo normalnya ada di kredit. Oke. Nah, kemudian ada Nona Seli 2 juta. Nah, untuk menjumlahkannya. Seli di sini 2 juta. Oke. Untuk mencari saldonya, artinya saldo akhir tahun periode sebelumnya ditambahkan. Karena di sini adalah kredit sama-sama kredit, berarti dia ditambahkan dengan sisi kredit, kemudian dikurangi dengan sisi debit. Ya. Tuh. Jadi saldonya di sini adalah 3.500.000. Ya. Atau bisa juga nih, dengan rumusnya ini adalah saldo ini, nah ini sisi kredit, berarti dikurang sisi debit ditambah sisi kredit sama aja ya.
di 3.500.000. Pendapatan jasa diterima di muka. Selanjutnya, tanggal 8 Agustus. Membayar utang kepada toko Sinar Mebel sebesar 5 juta untuk melunasi sebagian utangnya. Membayar utang kepada toko Sinar Mebel sebesar 5 juta untuk melunasi utangnya. Ya, utang. Tanggalnya tadi tanggal 18 ya. Tanggal 18 membayar utang kepada toko Sinar Mebel. Tadi kan dia beli peralatan dari toko Sinar Mebel ya sebesar 10 juta ya. Nah, sekarang dia bayar. Dia bayarnya itu di sini tanggal 18 itu sebesar 5 juta. Tadi dia utangnya adalah 10 juta, sekarang dia bayar 5 juta. Jadi di sini utang usahanya jadi berkurang. Utang usaha itu posisi normalnya ada di kredit. Ketika utang usaha berkurang, maka dia ada di debit. Ya, kemudian dibayarnya pakai apa? Pasti pakai kas, sehingga kasnya di sini berkurang. Kas berkurang ada di debit. Utang usaha, akunnya kodenya tadi adalah 201. Untuk ini adalah 101. Dia bayar sebesar 5 juta. Kemudian dia bayar 5 juta. Ini kita masukkan lagi ke akun utang usaha dulu. Masukkan akun utang usahanya dulu. Peralatannya tadi dia bayar tanggal 18, dia bayar jurnal umum, dia bayar berarti utang usahanya di debit sebesar 5 juta. Nah, kemudian saldonya berarti di sini ini kan sama kredit ya. Berarti saldo kredit ketika dia di debit berarti dikurang, kemudian ditambah dengan sisi kredit. Saldonya sama dengan 5 juta. Tadi kredit. Artinya dia masih punya utang usaha sebesar 5 juta lagi. Walaupun tadi sudah dia bayar 5 juta. Ya, karena utang usaha dia totalnya adalah sebesar 10 juta. Nah, ini untuk utang usaha di sisi debit. Di sisi kreditnya itu adalah kas. Berarti dia berubah lagi. Di sini tanggal 18 kas sebesar untuk bayar utang ya. Utang usaha sebesar 5 juta. Berkurang 5 juta. Sehingga saldonya sekarang adalah sebesar 55 juta. Posisinya ada di debit. Selanjutnya tanggal 20. Menerima jasa pelanggan secara tunai senilai 12.500.000. Dia menerima jasa pelanggan secara tunai. Artinya sudah melakukan pekerjaan, artinya dia boleh mengakui sebagai pendapatan. Dan dia terima secara tunai, artinya dia menerima kas. Berarti kasnya bertambah ya, berarti kas di debitnya, kemudian di sisi kreditnya adalah pendapatan jasa. Jurnalnya di sini adalah kas pada pendapatan jasa sebesar 12.500.000. Jadi di sini tanggal 20 kas pada pendapatan jasa sebesar 12.500.000. Pas 101 pendapatan jasa tadi 401 dan nilainya itu adalah 12.500.000 ya. 12.500.000. Oke. Kita pindahkan lagi ke akun kas. Akun kas kita tambahkan di sini tanggal 20 sebesar 12.500.000 ya. Pendapatan BU kasnya bertambah 12.500.000. Saldonya di debit. Ya, kasnya jadi bertambah lagi ya. Kemudian pendapatan jasanya dia akan bertambah pendapatannya itu sebesar 12.500.000. Jadi ini tanggal 20 12.500.000. Sehingga saldonya sekarang debit dikurang debit tambah kredit.
Dan posisi normalnya ada di debit ya, 12 juta. Selanjutnya tanggal 25 Agustus. Tanggal 25 Agustus yang pertama di sini diterima uang tunai dari pelanggan atas pembayaran faktur tanggal 10 Agustus senilai 15 juta. Nah, di sini dia menerima uang tunai pembayaran dari pelanggannya atas faktur tanggal 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus itu dia menerbitkan faktur ya. Nah, di sini dia menerbitkan faktur senilai 15 juta. Nah, kapan dia diakui sebagai pendapatan jasa? Apakah tanggal 25 Agustus ini kita mencatatnya lagi sebagai pendapatan jasa? Tidak perlu, karena pada tanggal 10 Agustus kita sudah mengakui sebagai pendapatan jasa. Ya. Jadi, walaupun kita menerima uang tunai dari pelanggan atas di sini, tapi kita tidak akan mengakui dia lagi sebagai pendapatan jasa karena pendapatan jasanya sudah kita akui pada saat tanggal 10 Agustus ketika menerbitkan invoice atau faktur. Jadi kita mengakui pendapatan itu dilakukan pada saat kita selesai melakukan pekerjaan, diterbitkan invoice-nya, maka itu akan diakui sebagai pendapatannya. Nah, tanggal 25 Agustus ini hanya membayarkan tagihan yang sudah kita kirim tanggal 10 Agustus. Artinya, dia tidak boleh diakui lagi sebagai pendapatan jasa. Kalau diakui lagi sebagai pendapatan jasa, nanti akan jadinya double entry. Tanggal 10 Agustus diakui pendapatan jasa, tanggal 25 Agustus juga diakui sebagai pendapatan jasa. Padahal yang tanggal 25 ini hanya menerima uang tunai dari pelanggan, artinya menerima pembayarannya saja. Nah, ketika di tanggal 10 Agustus kita mencatat atau kita menjurnalnya itu adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Maka pada tanggal 25 Agustus kita akan mengkredit piutang usahanya tadi. Dan sebelumnya piutang usahanya didebit, bertambah piutangnya. Maka ketika tanggal 25 Agustus ini piutangnya ini berkurang, artinya piutangnya dibayar sebesar 15 juta. Ya, jadi jurnalnya itu tanggal 25 Agustus itu adalah kas ya, 25 Agustus ini berarti jurnalnya di sini adalah kas karena dia menerima pembayaran pada piutang usaha ya. Kebanyakan biasanya kesalahan di sini nih para yang pemula atau orang yang baru belajar membuat laporan keuangan karena di transaksi ini dimasukkan lagi sebagai pendapatan jasa. Padahal kan ini sudah diakui pendapatan jasanya itu pada tanggal 10 di sini ya. Pendapatan jasanya sudah diakui 10 di tanggal 10 ini. Nah, sekarang dia hanya membayar piutangnya ini saja. Sehingga nilai piutangnya ini jadi berkurang. Nanti kita lihat di buku besar. Jadi piutang ini akan 0 ya. Sebelumnya kan di buku besarnya piutangnya saldonya ada 15 juta ya. Nah, sekarang di sini 101 nomor akunnya, piutang itu 102. Ini 15 juta. Kemudian kita lihat dulu, kita masukkan dulu ke kolom kasnya. Ini kas tanggal 25 pembayaran piutang ya. Pembayaran piutang jurnal umum berarti kas masuk sebesar 15 juta ya. Sehingga saldonya sekarang 82.500. Nah, kemudian di sisi kreditnya tanggal 25 di sini jurnal umum juga piutangnya di sini berkurang, sisi kreditnya piutangnya. Oke, sehingga piutangnya di sini saldonya berarti kan kalau ini posisi debit kan, berarti debit ditambah debit ya dikurangi kredit kredit ya, sehingga saldonya adalah 0. Jadi dia tidak punya piutang ya. Nah, kemudian selanjutnya tanggal berikutnya itu tanggal 25 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar 6.200.000 gaji. Jadi di sini adalah beban
gaji ya. Dia membayar gaji karyawan. Artinya dia mengeluarkan uang tunai untuk bayar gaji. Berarti kasnya di sisi kredit sebesar 6.200.000. Di sisi debitnya apa? Sisi debitnya adalah beban gaji karena dia mengeluarkan biaya ya. Oke. Jadi kita jurnal di sini tanggal 25 Agustus selanjutnya itu adalah beban gaji pada kas sebesar 6.200.000. Oke, beban gaji kita lihat akunnya. Untuk beban akun ini biasanya adalah akun nomor 5 ya. Kita lihat di sini di chart of account-nya beban gaji itu 501 nomor akunnya. A101. Jadi 6.200.000. Ini 6.200.000 beban gaji. Kita masukkan dulu ke akun beban gaji. Beban gaji ya. Tanggal 25 Agustus. Ya, umum debit kreditnya berarti di sini 6.200.000 ya. Di sisi debit beban gaji 6.200.000. Di sisi kredit itu kasnya, di sisi debit beban gaji, di sisi kredit kasnya berkurang 6.200.000. Nah, masih tanggal 25 gaji berkurang kasnya 6.200.000. Sebenarnya ini kalau semuanya di sini sudah ahli semuanya, ini bisa saya link-linkkan saja angka-angka yang ada di jurnal ini. Tapi karena kita masih belajar awal, jadi kita ketik manual ya. Oke, 6.200.000. Kemudian selanjutnya tanggal berikutnya ini beban gaji sudah ya. Selanjutnya tanggal 31 terakhir. Nona Givara menarik uang tunai perusahaan untuk keperluan pribadi, drive atau penarikan ya. Tanggal 31 Agustus. Terus drive atau penarikan. Kalau Nona Fahira di sini tidak melakukan penarikan ya. Kemudian kas ya. Oke, drive itu akunnya drive Givara itu nomor akunnya 311 ya. Terus K101. Drive-nya itu tadi 1.500.000. 1 juta. Oke, drive-nya 1.500.000. Kita masukkan lagi. Kita masukkan dulu ke drive. Drive-nya Nona Givara. 31 Agustus umum ya, sebesar 1.500.000. Saldonya sama dengan 1.500.000. Kemudian sisi kasnya berkurang 31 Agustus. Drive di sini umum 1.000.000. Nah, saldo kas pada 31 Agustus 2020 dari salon 5. Selesai kita menjurnal umum, sudah dipindahkan ke buku besar ya, Sekarang kita lanjutkan neraca saldo percobaan ya. Jadi kita akan melihat apakah buku besar yang kita input ini sudah benar atau belum. Jadi nanti kalau ada kesalahan maka saldo yang ada di sini dia tidak akan balance ya. Oke, nah ini jurnalnya sudah selesai, kita jumlahkan dulu biar kita tahu pekerjaan kita ini udah ngecek ya, debit dan kreditnya ini sudah balance atau tidak.
kita sudah balance ya, dan kredit. Sekarang kita lagi akun kas. Kas itu berarti kita masukkan saldo kasnya. Saldo kas kita per tanggal 31 Agustus itu adalah 74. Ya, kita masukkan saldo ini. Nah, kas karena posisinya ada di debit berarti ada kita masukkan di sisi debit ya. Kemudian di sini saldo piutang. Saldo piutang per tanggal 30 di akhir saldonya adalah 0. Jadi kita masukkan 0 di sini. Kemudian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ya, perlengkapan kantor dan salon 7.500.000 ya. Kita masukkan saldonya 7.500.000 di sini ya. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka juga masih di sisi debit. Di sini nilainya ada 12 juta. Kemudian peralatan. Peralatan itu juga ada di debit ya. Peralatan itu saldonya sini ya, 34 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu adanya di kredit. Nah, adanya di kredit. Jadi kita masukkan juga saldonya. Akumulasi di sini, akumulasi penyusutan peralatan di sini. Nah, kebetulan nilainya masih 0 ya. Jadi tidak usah kita isi dulu. Di sini saldonya tuh. Kemudian utang usaha. Utang usaha itu juga ada di kredit ya. Karena kan utang itu masuk ke dalam kelompok liabilitas, posisi normalnya ada di kredit ya. Utang usaha saldonya di sini 5 juta. Kemudian utang gaji. Utang gaji di sini karena belum ada utang gaji jadi kita kosongkan dulu. Kemudian pendapatan jasa diterima di muka ada 3.500.000 ya. Pendapatan jasa diterima di muka itu sebesar 3.500.000 ya di kredit. Kemudian selanjutnya modal nonagifara. Modal juga di kredit. Modal nonagifara di sini modal nonagifara 50 juta. Kemudian modal nonafahira di sini juga modal nonafahira sebesar 50 juta juga. Kemudian Prive nonagifara sebesar 1.500.000. Nah, Prive nonafahira 1.500.000. Kalau Prive-nya nonafahira 0 ya. Nah, Prive nonafahira 0. Kemudian sisa baru B-nya belum. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa saldonya itu ada di kredit. Pendapatan jasa saldonya di kemudian selanjutnya adalah beban gaji. Beban gaji kita masukkan di sini beban gajinya. Beban gaji, saldonya di sini belum kita saldokan ya, jadi kita benarin dulu. Saldonya di debit ya. Beban gaji. Nah, di sini juga salah ya. Beban gaji harusnya ada di debit. Benarkan dulu saldo beban gaji. Beban gaji saldonya 6.200.000 ya. Dan di sini beban gaji sebesar 6.200.000. Oke, beban gaji. Sekarang kita jumlahkan ya, udah selesai semua. Beban perlengkapan kantor 0, beban penyusutan 0, beban sewa masih 0. Nah, ini juga harus balance antara debit dan kredit. Nah, ini kalau misalkan tidak balance, sebenarnya ada beberapa tips ya untuk menghitung bagaimana supaya memudahkan menemukan kesalahan ketika debit dan kredit ini tidak balance. Nanti akan saya kasih
video lagi tentang tips menemukan cara memperbaiki. Nah, jadi di sini saldonya sudah sama-sama 130 ya. Jadi sudah sama-sama saldo debit dan kreditnya sudah sama. Jadi siklus referensi yang berikutnya itu kita adalah sampai ke neraca saldo. Nah, angka-angka inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam kertas kerja atau worksheet-nya ya. Tuh. Jadi yang penting semangat belajar, latihan yang banyak, bisa mengerjakan mahir nanti di pembuatan laporan keuangannya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.